Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama rahmat bagi seluruh alam. Perkembangan agama Islam di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, bersumber dari sejarah penyebar Islam yang sama. Dari sejarah yang dituturkan hingga pada peninggalan jejak sejarah Islam yang bisa dikunjungi sebagai cagar budaya, sejarah tersebut merupakan representasi dari 3 fase penyebaran Islam di Palu. Dan sejarah itu mulai dituturkan pada awalnya ditandai dengan kedatangan Datuk Rama sekitar abad ke-17. Kemudian munculnya pengaruh dari wilayah selatan yaitu Bugis Makassar dan Mandar yang melakukan perdagangan, dan yang terakhir dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh guru tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Islam Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Teluk ini adalah awal mula seorang tokoh berlabuh membawa Islam di lembah Kota Palu. Dari tutur yang disejarahkan, Karampe adalah pelabuhan tempat berlabuhnya perahu atau kapal seorang syekh dari Semenanjung Sumatera dan yang bernama Abdullah Raki yang lebih dikenal sebagai Datuk Rama. Untuk lebih jelasnya, ikuti Jejak Islam Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Periode mitologi Islam di Sulawesi Tengah dinyatakan dalam riwayat dimulai pada abad ke-17 dengan datangnya sekelompok rombongan ke Tanah Kaili, tepatnya di Karampe. Dalam bahasa Kaili berarti terdampar dan terletak di Muara Teluk Palu. Kelompok tersebut berjumlah kurang lebih 50 orang yang dipimpin oleh Datuk Rama atau yang dikenal sebagai Abdullah Raki, ulama yang berasal dari Minangkabau. Ajaran yang pertama kali disampaikan oleh Syekh Abdullah Raki ketika mengajarkan agama Islam di Lembah Palu adalah bagaimana menanamkan Islam di masyarakat Lembah Palu dengan mengikuti bentuk ritual keadatan masyarakat di kala itu. Ajaran ini ternyata mampu menarik simpati masyarakat sehingga mau masuk Islam. Dan setelah itu barulah beliau mengajarkan ilmu syariat, akhlak, mengaji, sholat, dan bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya sudah berada di Lembah Teluk Kota Palu. Ini adalah tempat pertama kali di mana Abdullah Raki berlabuh. Pemirsa, tetap di Jejak Islam Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Salah satu peninggalan sejarah dari fase mitologi dalam penyebaran agama Islam di Palu adalah Masjid Jami Kelurahan Baru. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1812, Datuk Rama
Puan Jidi dan Latondo sebagai murid Datuk Rama saat itu bersama masyarakat bersepakat untuk mendirikan sebuah masjid di wilayah Kampung Baru. Namun pembangunan masjid yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Jami Kelurahan Baru tersebut baru dibangun permanen oleh Haji Burahima atau Pua Langgai, anak dari Latondo yang merupakan bangsawan Kaili yang cukup terpandang saat itu. Masjid Jami Kelurahan Baru tersebut merupakan masjid tertua di Kota Palu. Untuk menghormati jasa-jasa para pendiri dan imam Masjid Jami Kelurahan Baru tersebut, jenazahnya dimakamkan di areal masjid tersebut. Nah, jadi awalnya sebenarnya kalau kita lihat abad 17 itu jauh sekali dengan abad 18 yang mendirikan masjid ini. Ya, jadi masjid ini nanti diberi gelar nama masjid tahun 1905. Di bawah itu masih suruh, masih langgar. Ada di Museum Belanda, di situ tahun 1905 sudah disebut Masigi. Nah, jadi yang mendirikan masjid ini yaitu Haji Burahima, namanya Pua Langgai. Hubungannya ke sana adalah orang tua Haji Burahima itu Latondo namanya. Latondo inilah berhubungan langsung dengan Abdullah Ragi, yaitu penyiar agama Islam yang masuk di Kota Palu yang dari Minangkabau, Sumatera. Datuk Rama menjadi seorang guru mengaji di Kampung Baru. Beliau pernah berjalan-jalan di sebuah kampung dan mendapatkan tumbuhan sejenis ilalang. Ia kemudian menamakan kampung tersebut Kampung Lere. Makam Syekh Abdullah Raki atau Datuk Rama dapat kita jumpai di Kelurahan Lere, Palu Barat. Menurut Aziz Muhammad, juru kunci makam Datuk Rama, pada awalnya makam Datuk Rama ini dikenal cukup sakral dan hanya orang tertentu saja yang bisa memasuki area makam tersebut. Namun kini telah menjadi salah satu objek wisata religi setelah disetujui oleh pemerintah Kota Palu beberapa tahun yang lalu. Datuk Rama adalah seorang ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat. Kedatangan Datuk Rama pada saat itu pada masa kerajaan Kabonena dengan rajanya bernama Puan Jidi yang masih menganut kepercayaan animisme. Jadi pertama dia ini Datuk Rama, dia sudah ada memang Islam, tapi belum bagaimana, belum maju. Jadi pada waktu itu dia sudah di sini sudah ada Islam, dia ke Padang dulu. Nah, selama di sana kalau tidak salah 15 tahun berdekat di sana. Sampai dia kawin di sana, istrinya orang di sana. Nah, jadi sama-sama kemari, dia kan sudah ada anaknya 3. Dalam areal makam Datuk Rama ini terdapat 21 makam, termasuk keluarga dan para pengawalnya. Namun sayang kita agak kesulitan untuk mengenali makam tersebut karena di batu nisan tidak ada keterangan nama-nama yang tertulis. Ya, bisa dijelaskan di sini siapa saja Pak kuburan-kuburan yang berada di samping makam Datuk Rama Pak? Kalau ini lebih ajudannya Datuk Rama, Datuk Paninco. Ini orangnya besar-besar orangnya, Pak Bulu semua dia punya bulu badan. Ini. Sarah udah kecil Datuk Rama. Iya. Ya. Jadi inilah anaknya Datuk Rama. Kalau ini sendiri Pak kuburannya? Nah, ini semua ini terhitung pengikutnya sama Datuk Rama. Tidak ada satu perahu semua. Ini. Makam Datuk Rama dengan konstruksi rumah gadang khas Minang kini telah menjadi cagar budaya dan sebagai salah satu objek wisata religi Kota Palu. Dilengkapi dengan fasilitas musola yang dibangun Majelis Nurul Khairan, pimpinan Habib Soleh atau yang dikenal dengan Habib Rotan, untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Datuk Rama di Palu. Pemerintah Kota Palu telah menamai salah satu perguruan tinggi di Palu, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau yang dikenal dengan STAIN Datuk Rama Palu sejak 21 Maret 1997 dan telah berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palu mulai tanggal 6 Agustus 2013 tanpa embel-embel Datuk Rama lagi di belakangnya.
Pemirsa, saya berada di dalam lingkungan situs cagar budaya Makam Dato Krama. Untuk pemirsa yang di rumah, silahkan berkunjung ke tempat ini untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan sosok seorang ulama, Syekh Abdullah Raqi, yang berjuang untuk menebarkan agama Islam di Lembah Kota Palu. Dari makam Dato Krama, kita lanjutkan perjalanan menuju makam raja yang pertama memeluk Islam yang dibawa oleh Dato Krama. Menurut sejarah, Puan Jidi yang saat itu menjadi Raja Kebonena setelah diislamkan oleh Dato Krama, Raja Puan Jidi kemudian menyebarkan agama Islam bersama dengan Dato Krama di wilayah Kebonena dan pesisir pantai Taman Ria. Makam Raja Puan Jidi terletak di Kelurahan Kebonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pemirsa Jejak Islam, kali ini saya berada di makam Puan Jidi. Beliau adalah merupakan raja yang ada di Kota Palu. Beliau dahulu kala menganut paham animisme. Berkat kedatangan Dato Krama dan berjumpa langsung, kemudian beliau masuk Islam dan meneruskan risalah-risalah perjuangan bersama dengan Dato Krama untuk menyebarkan Islam di Kota Palu. Makam Puan Jidi di Kelurahan Kebonena ini berada di atas perbukitan. Dalam areal makam Puan Jidi ini terdapat 5 buah makam, yaitu makam Puan Jidi, istrinya, dan 3 orang pengawalnya. Bangunan makam dibuat indah untuk kenyamanan pengunjung yang ingin berziarah ke makam beliau. Tingginya lokasi saat berjalan menuju bangunan makam, semua itu akan terobati setelah kita sampai di lokasi makam Puan Jidi tersebut. Dari ketinggian kita dapat menyaksikan keindahan Kota Palu dengan panorama Teluk Palunya yang mempesona. Dari sini kita menuju Desa Wani, tempat di mana Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri menginjakkan kakinya di Lembah Palu pada tahun 1929. Pada fase ketiga inilah awal sejarah pendidikan Al-Kharat di Kota Palu dan menyebar di Sulawesi Tengah. Hampir setahun guru tua tinggal dan menetap di Wani, mengajarkan masyarakat pendidikan agama Islam, dan atas permintaan warga di Palu, guru tua pun hijrah ke Palu mengembangkan pendidikan Islam dengan membangun madrasah. Kedatangan guru tua di Palu disambut baik oleh Magau saat itu, yakni Magau Janggola di Soraja. Kedatangan beliau disambut dengan keadatan sebagai tradisi menyambut tamu agung, dan guru tua pun bukan hanya mendapatkan tempat tinggal di Palu, lebih dari itu masyarakat Palu pada saat itu sangat gembira dengan kedatangan guru tua. Di zaman kerajaan, baik dari Yojokodi sampai dengan raja terakhir Palu, proses islamisasi yang terjadi di tengah Palu itu berbagai macam cara yang dilakukan. Yang pasti pendekatan secara sosial, kebudayaan, dan beberapa pendekatan-pendekatan lainnya. Karena di mana dulunya kerajaan ini menjadi epicentrum daripada sebuah titik-titik penyebaran keyakinan-keyakinan di zaman dahulu kala. Guru tua pun mulai mengajarkan pendidikan Islam di Kampung Baru. Tidak jauh dari Masjid Jami, guru tua pun mendirikan Al-Kharat yang pertama kalinya bertempat di lantai bawah rumah Haji Dai Maroca
di depan Masjid Jami. Itulah sebabnya Masjid Jami ini memiliki nilai histori dalam dakwah Islam di Kota Palu. Karena di masjid inilah dua ulama besar melakukan dakwahnya. Jadi Habib Idrus ini dia datang ke Sulawesi Tengah ini dalam misi yang paling utama adalah bagaimana mencerdaskan umat tentang agama. Akhirnya waktu dia kembali ke Palu, lagi dia tinggal di sini sudah. Mengajar sudah, buka sekolah di bawah, masih rumah kerajaan di sini. Rumah panggung. Dia mengajar di bawah sini, kampung baru sini, rumah panggung di bawah. Sini masjidnya dia. Sini. Guru tua yang didukung oleh istri beliau, Ince Ami, mewakafkan tanah untuk dibangun perguruan Al-Kharan. Dan alhamdulillah, eksistensi perguruan Al-Kharan sejak itu dimulai. Kita dapat menyaksikan sampai hari ini bangunan perguruan Al-Kharan pertama yang dibangun oleh Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri masih berdiri kokoh, dan oleh keluarga dan segenap keluarga besar Al-Kharan, perguruan Al-Kharan tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan kondisi aslinya. Tidak jauh dari perguruan Al-Kharan yang guru tua dirikan, di situ pula beliau dimakamkan. Kini perguruan Al-Kharan telah tersebar di seluruh penjuru provinsi Sulawesi Tengah, mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai dengan perguruan tinggi dan pondok pesantrennya. Guru tua yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman 15 Maret 1892 dan guru tua wafat pada tahun 1969 merupakan sosok habaib yang cinta ilmu. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, ilmu itu beliau sampaikan kepada orang lain untuk diamalkan. Itulah cita-cita beliau mendirikan perguruan Al-Kharan, agar masyarakat Palu dan seluruh abnal Kharan berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan bekal ilmu. Dari sini kita lanjutkan perjalanan menuju Desa Bangga, Kabupaten Sigi. Kita akan menelusuri jejak peninggalan Islam di sana. Di Desa Bangga terdapat makam seorang raja yang telah memeluk Islam dan menyebarkan Islam di daerah ini. Beliau adalah Raja Puebongo. Untuk mencapai lokasi situs bersejarah, makam Raja Puebongo ini tidaklah sulit, karena lokasinya tepat berada di pinggir jalan Desa Bangga sebelah timur di area tanah seluas kurang lebih 900 meter persegi. Makam Raja Puebongo ini berdiri. Menurut sejarah, Puebongo merupakan putra dari Falabate dan Fumbulangi. Falabate merupakan Raja Dombu yang saat sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Marwola Barat, Kabupaten Sigi. Sedangkan ibunya, Fumbulangi, adalah ratu di Kerajaan Bangga. Situs makam Raja Puebongo ini berada dalam sebuah bangunan berukuran 3x3 meter, didominasi oleh warna merah pada bagian dinding luarnya, sedangkan untuk bagian dinding dalam ditutupi dengan kain berwarna kuning sebagai simbol warna raja di Sulawesi Tengah. Pemirsa jejak Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru selesai siara di makam Raja Bangga atau disebut sebagai Raja Puebongo, yang mana beliau memiliki peran aktif dalam melakukan syiar agama Islam. Dinamakan sebagai Raja Bangga karena beliau menyebarluaskan agama Islam di Kabupaten Sigi Biromaru, khususnya di Bangga. Puebongo bersama Ma'ruf atau Sabandara yang merupakan utusan Datuk Rama mulai mengislamkan keluarga beserta warga Kerajaan Bangga dan sekitarnya, dan juga dengan memandikan orang yang diislamkan pada sebuah sumur yang dikenal dengan nama Silamu. Sampai sekarang sumur tersebut masih ada,
Lokasinya tepat berada di tengah persawahan warga. Desa ini beberapa waktu lalu dilanda banjir bandang, namun keberadaan sumur ini tidak terdampak dari banjir bandang tersebut. Sebuah karomah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan di alam semesta ini, padahal merupakan salah satu aset peninggalan Puye Bongo. Walaupun areal di sekitarnya kekeringan, namun sumur Silamu ini masih mampu mengeluarkan air yang sangat jernih. Sebenarnya sumur tua Silamu sudah ada sebelum kerajaan Bangga terbentuk, tepatnya pada masa kepemimpinan Fumbulangi. Sejarah awalnya sumur tua itu bernama Fufu Bangga yang berarti tempat keluarnya mata air. Meski tergolong situs peninggalan bersejarah, sumur Silamu ini belum pernah tersentuh bantuan pemeliharaan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah Kabupaten Sigi. Kehidupan warga masyarakat Bangga yang religius, aman dan damai tidak terlepas dari sikap toleransi antara warga itu sendiri. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini tidak mempengaruhi warga desa Bangga untuk tetap mempertahankan dan memelihara adat dan tradisi termasuk peninggalan Raja Puye Bongo. Menjajaki atau menelusuri daripada perjuangan para tokoh-tokoh yang menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah Kota Palu. Di antaranya adalah tokoh Dato Krama, kemudian juga Sis Al-Jufri atau dikenal sebagai guru tua, dan juga Raja Bangga atau dikenal sebagai Raja Pebongo. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan program kami. Saya Abdul Somad bersama dengan kru mengucapkan Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.